huruf ba di sini menduduki makna lam at-ta'lil. Oleh karena itu dia juga, ba itu juga walizalika sumiyat aidan at-ta'lil, dinamakan juga ba at-ta'lil. Selain ba sababiyah, ada juga istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan fungsi ba yang berbeda dengan makna aslinya, yaitu disebut juga dengan ba at-ta'lil. Nahwa qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Siapa sini penghafal Quran? Ifa Kak. Ifa, ada Ifa nggak? Saya kira Ifa ikut ikut apa lagi namanya itu? Ikut Filmapres. Ya, saya sosialisasinya Kak. Selesai seleksinya kah atau pelatihannya? Ya. Seleksinya Nanti tanggal 28 Maret Kak. Oh, yang tadi apanya? Tadi baru pelatihan sosialisasi. Oh, saya kira sudah masuk intinya. Jadi apa yang didapat? Apa yang diarahkan? Disuruh persiapkan saja idenya dulu Kak. Makalahnya sudah jadi? Belum juga. Belum juga. Belum juga. Halo? Oke, kita lanjut saja. Innakum zalamtum anfusakum. Ini kisah yang diceritakan Al-Quran tentang kaum Yahudi bersama Nabi kita Nabi Musa alaihissalam. Pasca Nabi kita Musa alaihissalam diminta sama orang Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Maka karena desakan orang Yahudi, bangsa Yahudi saat itu, akhirnya Nabi Musa pergi ke sebuah tempat dan meminta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menampakkan baru cahayanya, itu Nabi Musa sudah pingsan dan gunung-gunung di sekitarnya itu hancur. Itu artinya apa? Bahwa Allah itu, ya, Tuhan kita tidak menempati ruang dan tidak menempati tempat. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan kita ada di atas, itu bahasanya yang dalam hadis adalah bahasa awam, bahasa untuk orang awam, bahwa menunjukkan Tuhan itu ada di atas. Berbeda dengan, karena kalau kita menjelaskan lagi tentang bagaimana sosok Tuhan itu, wujud Tuhan itu tidak akan selesai-selesai dan tidak akan dipahami oleh orang awam. Maka cukup saja kita mengatakan Tuhan itu ada di atas, bukan berarti Tuhan ada di atas. Bukan. Itu hanya memudahkan kita menjelaskan pada orang-orang awam. Sama juga kalau misalnya, kalau saya menjelaskan tentang bahasa Lughawi ini pada semester pertama, mungkin
mahasiswa-mahasiswa yang baru belajar bahasa Arab agak kebingungan karena level Bahsun Lugawi ini cukup agak tinggi dibandingkan level bahasa Arab 1 misalnya. Ya. Jadi saya tidak akan mungkin menjelaskan pada mahasiswa baru. Mahasiswa yang sudah melewati bahasa Arab 1 atau sudah melewati ilmu saraf, baru saya ajarkan tentang Bahsun Lugawi. Sama saja seperti itu. Jadi Allah itu tidak menempati tempat, tidak menempati waktu. Allah itu ada di mana-mana. Dan sebelum adanya bumi ini, Allah itu sudah ada. Sebelum ada bumi ini, Allah itu sudah ada. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan Allah itu berada di alal arsy istawa, artinya berada di atas arsy-Nya. Tidak. Karena Allah itu ada, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Itu ya. Jadi kisahnya Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan innakum, ketika dia pulang dari melihat Tuhannya, orang-orang Yahudi itu kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini dikatakan innakum zalamtum, sesungguhnya kalian telah melakukan kezaliman anfusakum, atas diri kalian, bittikhadikumul ijlan, disebabkan, nah ini artinya disebabkan kenapa kalian telah berbuat zalim pada diri sendiri, itu disebabkan bittikhazikumul ijla. Itu diartikan bukan dengan, ya, bukan bersama seperti al-ba'd di mana maya, tapi ada sebabnya mengapa orang-orang Yahudi itu menyembah berzalim pada diri mereka, yaitu disebabkan bittikhazikumul ijlah. Mereka menjadikan patung sapi, ya, anak sapi, ya, sebagai Tuhan mereka. Itulah sebab makna ba yang berarti sababiyah, ya, makna sebab. Jadi Al-Quran tidak menggunakan littikhadikumul ajlah, tetapi maknanya sama. Makna ba bermakna lam ta'lil atau lamus sabab, ya, bau sabab. Itu ya, itu maksudnya dari penggunaan huruf ba yang bermakna lam. Oke, kita lanjutkan. Al-khamisu al-musahabatu wa hiya allati yuhsinu fi mawdi'iha ma'a aw yumkinu al-istiqna'u anha wa an mashubiha bil hali nahwa qawlihi ta'ala qad ja'akumur rasulu bil haqqi ayyu ma'al haqqu aw mahaqqan wa yusammuna aidan ba'ul hali li solahiyati wuqu'il hali mawqi'iha. Oke, terima kasih. Al-khamisu yang kelima, al-musahabah. Al-musahabah itu artinya kebersamaan, ya, selalu bersama. Terambil dari kata sahabat, sahibun. Biasa kalian sahibun, sahib, teman. Teman berarti orang yang dekat. Sahabat, orang yang dekat dengan kita. Bahasa Arab lainnya musahabah dan zamil.
teman, ada sadiq, teman, dan bahasa Arab banyak lain. Kalau al-musahabah berarti bersama, tadi sama dengan ma'iyah. Wahiyal lati yuhsinu fi maudi'iha ma'a, yaitu ba yang sebaiknya menempati makna dari huruf ma'a, ya, sama dengan tadi, ya, lam yang menempati, ba yang menempati posisi lam. Kalau sekarang ba yang menempati posisi atau makna dari ma'a. Au yumkinul istighna anha wa an mashubiha bil hali, atau mungkin tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan istighna, tidak butuh karena sudah kaya, ya, ghaniyun, ya. Kalau orang ini kan istighna asal kata ghaniyun. Kalau orang kaya itu, ya, mungkin dia sudah tidak terlalu butuh dengan orang lain. Biasanya itu orang kaya seperti itu, ya. Karena dia gampang saja, mau apa saja bisa dengan uangnya. Kan disebut ghaniyun, ya. Istaghna yastaghni artinya tidak membutuhkan. Nahwa qauli ta'ala, sebagaimana contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akumur rasul bil haqq. Qad ja'akum rasul bil haqq. Sungguh telah datang pada kalian rasul bil haqq, yang bersama dengannya kebenaran. Itu kalau kita mau terjemahkan, ya. Kalau mau kita terjemahkan secara benar. Karena kalau kita terjemahkan telah datang kepadamu Rasul dengan kebenaran, itu kurang tepat, ya. Atau telah datang kepadamu Rasul dengan sebab kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan ba di sini adalah ba'a ai ma'al haq, yaitu ba yang bermakna ma'al haq. Au muhaqqan wa yasma'una aidan bil haq, wa yasma'una aidan ba'ul hal li salahiyya wuqu'il hal mawqiha. Jadi disebut juga dengan istilah lain dengan ba al hal. Karena kalau kalian pelajari hukum atau kaidah hal dalam ilmu nahwu, ya, dalam keadaan, ya, misalnya kan begitu, ja'a Muhammadun farhan, ya, Muhammad datang dalam keadaan senang. Kalau diterjemahkan makna al-hal. Begitu juga dengan kata ba yang di sini disebut juga dengan ba'ul hal, karena juga mengkondisikan atau membawa sesuatu dengan keadaannya, ya, atau juga bermakna bersama dengannya. Itulah yang disebut dengan al-musahabah.
Oke, kemudian yang ketiga, selanjutnya yang keenam, sadisa. Saya sudah sampai di kampus. Saya izin mungkin 5 menit lah. Saya masuk kantor dulu supaya enak kita kalau dalam mobil saya mengajar. Ada Ki. Pergi mana Pak udah 3? Wih, pergi rektorat. Lulusan. Baru mau istirahat ini. Oh. Ada lagi mau minta tanda tangannya beliau. Saya pinjam kamar rumahnya nih ya, kantornya. Ngomong aja. Oke, lanjutkan. As-sadisu az-zarfiyatu wa hiya allati yuhsinu fi mawdi'iha fi kama fi qawlihi ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badarin ayyu fi badar. Ya. Jadi yang ke-6, ba yang disebut dengan ba'u zorfiyah. Ya, ba'u zorfiyah atau ba yang berfungsi sebagai zorfun, mengganti fungsi zorf. Ya. Kalau zorf itu kan dalam seringkali kalian dapatkan contoh-contoh dalam bahasa Arab, misalnya hadara aliyun lailatul isra misalnya, atau lailatul sya'ban, ya. Contoh itu zarfiyah. Hadara aliyun, Ali telah hadir, telah datang, telah tiba. Lailata Sya'ban, pada malam Lailata nisfus Sya'ban, pada malam nisfus Sya'ban misalnya, karena ini malam nisfus Sya'ban, sebentar malam, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, ya, minta ampunan, ya, menjelang bulan puasa. Jadi Sya'ban juga ini banyak maknanya, ya. Sya'ban, ya, itu banyak maknanya, dan salah satu maknanya Sya'ban artinya memisahkan atau menggabungkan. Bisa dua maknanya, bisa memisahkan, bisa menggabungkan antara bulan Rajab yang memiliki keutamaan sebagai bulan hurum dan bulan Ramadhani yang memiliki keutamaan penting dalam setiap di antara setiap bulan yang ada dalam Islam. Itu artinya Sya'ban. Dia bisa berarti memisahkan, bisa juga berarti mengumpulkan.
Contoh tadi, ja'a hadarat, telah hadara Aliun, telah datang Ali, lailata. Kenapa dinasabkan? Karena dia merupakan zarf. Aslinya, asli kata tersebut adalah hadara Aliun fi lailati nisfis Sya'ban. Asli dari kata itu sebenarnya adalah dimasuki huruf fi, tapi karena hazful harful fi maka dinasabkan, tidak dijarkan, dihilangkan huruf fi-nya. Itulah disebut dengan zarfiyah. Ya, huruf ba ini juga bermakna zarfiyah. Wa hiya allati yuhsinu fi mawdi'iha. Yaitu ba yang sebaiknya ditempatkan pada posisi makna atau fungsi dari fi. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad nasarakumullahu bi badrin. Nih berkisah tentang perang Badar, ya, di mana Rasulullah SAW berdoa agar supaya pada perang ini Islam bisa menang, karena jumlah umat Islam pada saat itu sangat minim. Ada yang mengatakan 313, bersama Rasulullah 314. Ini susu yang kamu beli. Susu apa ini? Ya, melawan 1000 pasukan. Jadi satu pasukan harus menghabisi 3 lawannya. Apa rasanya? Oh, fermentasi itu kan? Susu minuman fermentasi. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan Bisa diminum kucing. bala bantuan atau kemenangan buat Rasulullah pada awal perang Badar ini. Allah. Hari apa jadwal mencuci kakak? Oh, Allah menegaskan walaqad, oh saya. ya, Iya. sungguh, ya, telah, qad ditaukidkan, dikuatkan, sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian, pertolongan Allah bi badrin, bukan dengan Badar, bukan disebabkan karena Badar, bukan, ya, tetapi bermakna fi, bermakna zorfia. Jadi ba di sini ai fi badrin, atau ba itu memiliki arti di dalam, ya. Jadi telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Itu maksud dari makna ba zorfiyah. Oke. Selanjutnya coba dikasih naik, Jafir. Waduh. As-sabiqu Sebentar ya. Tunggu sebentar, saya mau pindah ke laptop saya biar lebih mudah. Ahsanullah.
Nasarakallahu. Boy, Didi. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, dilanjutkan saja. Masih loading ini. Silakan dilanjutkan. As-sabi'u al-badlu wa hiya allati yuhsinu fi mawdi'iha badal ka qaulul hamasi fulliyat li bihim qauman idza rakibu syannu al-igharata fursanan wa rukbanan ay badalahum. Oke. Ini Mbak ya. Sudah masuk. Saya lift dulu. Oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak? Iya. Oke, baik. Huruf bah yang kedua yaitu ba yang ketujuh disebut dengan baul badal. Baul badal artinya badal kan artinya pengganti. Badalun. Ba yang mengandung arti pengganti dari sesuatu. Itu disebut dengan baul badal. Wa yallati yuhsinu fi maudiha badal. Jadi dia sebaiknya ditempatkan dalam posisi makna yang sama dengan makna badal. Ka qaulil humasi falaitu li bihim qauman idza rakibu syanu igharati fursanan wa rukbanan. Jadi ini sebuah syair yang disampaikan oleh penyair Arab bernama Humasi ya, yang memiliki makna bihim di sini ya, makna bihim diganti dengan badaluhum ya, huruf ba yang bermakna dengan ya, maka diganti dengan kata badalun. Sebentar.
razikowas senyum, razikowas senyum, ilik Halo? Ustaz. Halo? Ya Ustaz. Oke. Ustaz. Sorry, Ilik ada orang tadi datang. tadi Falaituli, ya. Ini semacam laita. Itu sama dengan qasam, ya. Atau harapan, ya. Amalun, ya. Asa, ya, bisa juga. Atau juga laita, asa, la'alla. Itu makna laita artinya semoga atau berharap. Bagiku bihim qauman idza rakibu. Bihim ini diganti dengan badal, ya. Pengganti mereka sebagai suatu kaum, ya. Iza rakibu, ketika mereka rakib, mengendarai. Syanu igharatil farsa marukbanan. Syanu itu menghancurkan, ya. Memperak-pondakan, menghancurkan, ya, pasukan fursan, pasukan yang berkuda, dan pasukan yang rukban, yang mengendarai. Dulu di Arab itu hanya dua kendaraan, kalau bukan kuda unta. Kalau fursan itu berarti kuda, kalau rukban berarti unta. Jadi dua saja itu kendaraan. Ada biasa juga keledai. Apakah keledai, ya? Keledai yang digunakan, tapi jarang orang menggunakan keledai pada saat perang, kecuali dia sudah sangat miskin, seperti salah satu sahabat Nabi SAW ketika perang Persia, ya, melawan Persia. Panglima perangnya bernama Khurtum, itu meminta pasukan delegasi atau negosiator, ya, dari umat Islam yang datang menghadap ke kerajaan Persia pada saat itu. Maka pasukan Islam mengutus salah seorang sahabat. Sahabat ini bisa dikatakan termasuk sahabat yang sangat miskin. Karena ketika dia ikut perang itu yang ada orang semua kan pakai baju perang, ya, helm perang, ya, berkuda, baru pedang memang. Kalau Anda ke Turki, ke Istanbul, itu ada contoh-contoh atau bukan replika, ya, asli memang pedang yang digunakan oleh Rasulullah, pedang digunakan oleh Umar, pedang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang masih terjaga di Istanbul sampai saat ini. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan melihat langsung bagaimana pedang Rasulullah SAW. Jadi sahabat ini saking miskinnya, dia tidak sama dengan sahabat yang lain. Dia ini selain miskin, dia juga kecil, pendek orangnya. Jadi ketika dia perang, ya, dia gunakan topi perangnya itu. Kalau biasanya kita pakai topi perang, kalau dia pakai panci, ya, panci di rumahnya itu dia ikat dengan tali, kemudian ditutupi kepalanya dan dipakaikan tali seperti topi, bentuk seperti topi laki miskinnya. Kemudian pedangnya itu pisau dapur dia pakai, ya.
pisau dapur yang dia gunakan untuk ikut perang, saking niatnya, saking tekadnya, luar biasanya makna jihad yang terpendam dalam hati para sahabat-sahabat mulia. Jadi kalau ada orang di sini yang menghina sahabat, ya, seolah-olah dia lebih hebat daripada sahabat, ya, atau ada kelompok-kelompok, ya, banyak saya lihat ini organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, diskusi-diskusi, bahkan sampai di Mahasiswa Sastra Arab, ya, itu ada yang membenci para sahabat. Wah, luar biasa hebatnya Anda, ya, sampai bisa membenci para sahabat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Al-Quran ini ditegaskan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho sama mereka, masa kita sendiri tidak ridho? Bagaimana ceritanya? Kan lucu, logikanya tidak masuk, ya. Bukan hadis ini tapi Al-Quran yang langsung mengatakan, ya. Jadi sahabat ini dia tidak pakai kuda, dia hanya pakai keledai. Dipanggil oleh Khurtum, salah seorang panglima Persia, untuk menghadap, dan diperlihatkanlah emas-emas, ya, pokoknya sesuatu yang indah yang dimiliki oleh bangsa Persia. Tetapi sampai karpet-karpet tebal segala macam, tetapi sahabat ini menolak semua kekayaan yang dimiliki oleh Persia dan mengancam panglima Persia untuk mengalah. Bayangkan itu, ya, luar biasanya. Ini yang paling rendahnya saja sahabat masih sangat luar biasa tekadnya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman yang kemudian dihina, katanya mengambil politiknya Ali, itu sangat tidak masuk akal, ya. Oke, Saya punya darah keturunan Bantaeng. kita lanjut, ya. Jadi makna ba di sini, ya, bihim tadi, falaituli bihim qauman idza rakibu, itu artinya semoga, ya, mereka menggantikan kaumku idza rakibu, jika mereka mengendarai syanu igharati farsan, yang mampu memporak-pondakan atau menghancurkan kelompok yang berkuda dan kelompok yang menaiki unta. Saya kira itu, ya, makna syair. Jadi syair ini apa yang bisa dilakukan, kalau saya mengutip pernyataan dari Prof. Najmuddin, beliau mengatakan apa yang bisa dilakukan oleh para penyair itu tidak boleh dilakukan oleh bukan penyair. Termasuk di dalamnya ketika penyair itu menyelisih atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab pada umumnya, maka itu dibolehkan. Apa yang bisa dilakukan oleh penyair tidak boleh dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh yang bukan penyair dalam hal menyelisih kaidah-kaidah bahasa Arab. Oke, selanjutnya. As-saminu al-muqabalatu wa hiya ad-dakhilatu 'alal asmani wal a'wadi wa summiyat aidan ba al-iwadu nahwa qawluhu ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna wa nahwa qawluka ishtaraitu hadhihi sayyarata bimi'atin milyunu rubiyatin wa kafa'tu ihsanuhu bidofin. Sampai di mana itu? As-samin. As-saminah. As-saminah bimakna al-muqabalah. Al-muqabalah
وهي الداخلة على أثمان والأعواد وسمي أيضا باء العوض نحو قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحو قولك اشتريت هذه السيارة ب100 مليون روبية وكافأت إحسان بالضعف. Ba yang kedua, yang seterusnya ini dinamai ba muqabalah. Yaitu ba yang masuk dalam athman. Ya. Athman itu harga, samanun atau balasan, ya, bisa berarti balasan, atau disebut juga dengan awad, ya. Awad itu artinya memberikan kompensasi atau memberikan sesuatu yang Halo, suara saya masuk? Iya, Ustaz. Ternyata kuota saya habis. Untung saya di kampus, jadi saya bisa pakai kuota kampus. Lanjut ya. Jadi bah yang selanjutnya ini berarti iwat, pengganti, saman, ya. Samanun artinya harga, ya. Contoh misalnya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga, ya. Bisa sebenarnya juga kita menerjemahkan dengan apa yang kalian lakukan, tapi dia tidak bisa bermakna ilsak karena tidak melekat pada sesuatu. Tetapi yang dimaksud di
kata ba di sini adalah ba'u athman atau iwad. Anda masuk di surga itu sebagai balasan atas apa yang telah kalian lakukan. Itu maksud dari ayat ini. Ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga atas apa yang, atau iwat ya, pengganti, maksudnya penukaran. Jadi saya kasih kalian, Allah kasih kalian surga karena kalian telah berbuat kebaikan, ya. Itu maksudnya. Jadi ada pertukaran, ya. Ada barter, ya. Kalian berbuat baik, maka Allah kasih kalian surga. Kepenggunaan huruf ba ini disebut juga dengan ba'ul iwad. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang kalian telah lakukan. Jadi itu balasan dari apa yang kamu lakukan. Contoh yang lain, wa nahwi qaulik. Contoh yang lainnya, ishtaraitu hadhihi sayyara. Saya telah membeli mobil ini bimi'atin milyun rupiah. Seharga 100 miliar rupiah. 100 juta, bukan 100 miliar, 100 juta, sorry. Miliun ya. Bimia miliun, 100 juta rupiah. Jadi 100 juta rupiah itu sebagai iwad dari as-sayyarah. Ya. Sebagai iwad dari as-sayyarah. Atau sebagai athman, sebagai harga yang setara dengan pertukaran uang dengan mobil. Maka digunakan huruf ba di sini. Ishtaraitu, saya telah membeli hadhihi sayyara, mobil ini bimi'atin milyun rupiah, setara dengan 100 juta rupiah. Itu kalau kita mau terjemahkan dengan tepat. Tapi kalau kita mau terjemahkan hanya dengan harga 100 rupiah juga bisa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan bermakna ilsaq, tetapi bermakna iwad, itu setara dengan harga 100 miliun rupiah, 100 juta rupiah. Wa kafa'tu ihsanahu bid'afin. Saya telah kafa. Nah ini kafa itu artinya apa lagi namanya? Mukafaah. Kalian tahu mukafaah? Kalian tahu artinya mukafaah? Ada yang tahu artinya mukafaah di sini? Mukafaah itu artinya beasiswa. Sama dengan minha dirasi. Ya, sama kalau kita bahasa Arabnya minha ad-dirasi, sama juga artinya dengan mukafa. Anda kalau di Saudi itu, ya, kita di Saudi itu sering tiap bulan dikasih mukafa. Mukafa itu beasiswa setiap bulan 850 real. Ya. Jadi di Saudi juga ada namanya syu'unul mukafaat.
itu bagian yang mengurusi mukafaah, ya, kebutuhan, ya, kebutuhan dari mahasiswa. Jadi enaknya itu di Saudi memang ada bidang khusus, ya, yang menangani kesejahteraan mahasiswa. Ya, kalau Anda misalnya mau mengirimkan buku dari Saudi ke Indonesia, bisa melalui mukafat, bagian mukafat. Mau mengirim kurma gratis atau Al-Quran gratis, ya, semua serba gratis. Itu bisa dilakukan di bagian syu'un mukafat. Jadi ada beberapa informasi yang sering saya share ke grup kalian, itu sebaiknya kalian daftar saja, karena di Saudi itu yang penting kalian daftar saja dulu, ya. Yang penting ada keinginan untuk belajar dulu. Kalau rezekimu, ya insya Allah bisa lulus, ya, untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi ba di sini, ya, berfungsi sebagai athman atau iwad, ya, setara harga atau iwad, yaitu pengganti yang sama. Wa ka'fatu ihsan bid'afi, saya telah membayar, ya, atau membalas kebaikanmu itu bid'afi, setara atau berlipat ganda. Bid'afi bukan da'f, ya, bukan da'ufa, bukan lemah, tapi da'f. Kan biasa kalian baca da'if, da'if itu artinya lemah, atau da'ufa artinya lemah, ya. Tapi kalau da'f itu artinya berlipat-lipat ganda. Dalam Al-Quran ada yang hafal surah tentang keutamaan sedekah? Ada yang Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu yudha'ifu. Itu artinya diambil dari kata dha'if. Allah membalas, bukan Allah melemahkan, ya. Allah membalas lebih berkali-kali lipat. Ya. Itulah makna dari huruf ba yang ke-8. Selanjutnya, At-tasi'u al-mujawazatu wa hiya allati takunu bima'na an wa taqa'a katsiran ba'da-su'ali nahwa qawlihi ta'ala fas'al bihi khabirun wa qawluhu ta'ala sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'in wa qawlu alqamatun fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani habibirun ba'adwa'i an nisa'i tabib. Sudah Pak. Sudah saya kirimkan linknya. Sudah? Ya Ustaz. Oke. Kemudian yang kedua disebut dengan al-mujawazat. Apa itu al-mujawazah? Yaitu yallati takunu bima'na an. Jadi al-mujawazah yaitu artinya ba yang memiliki
makna an. An artinya tentang, bisa artinya tentang, bisa juga berarti dari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah. Nanti ditanya lagi, atau saya kasih kalian tugas ya. Apa bedanya an dengan min? Bagus ya kalau saya kasih kalian tugas saja ya, supaya kalian ada yang. Jadi apa bedanya an, penggunaan an dengan min? Kenapa enggak an Abi Hurairah, kenapa tidak min Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Kalian carilah, biar ada tugas-tugasmu sedikit ya. Nanti minggu depan saya akan tanya apa bedanya an dengan min ya. Wa taqi'u katsiran ba'da as-su'al. Dan huruf ba ini banyak terletak yang memiliki makna an ini, ba yang bermakna an ini banyak terletak setelah soal, setelah kata sa'ala atau setelah pertanyaan, setelah bentuk pertanyaan, atau setelah kata sa'ala ya. Soal itu asal katanya sa'ala yas'alu ya. Nahwa qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'al bihi khabiran, maka kabarkanlah darinya ya. Bihi diganti an, anhu ya. Maka kabarkanlah darinya atau tentangnya khabiran, kabar yang baik. Wa qaulihi ta'ala, dalam ayat lain dikatakan wa sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'in. Seseorang ya, sa'il, sa'ala bertanya, sa'il penanya. Seorang penanya bertanya ya. Atau sa'ala sa'ilun, sa'ala juga bisa berarti meminta ya. Sa'ala juga bisa berarti meminta selain kata arti bertanya ya, juga bisa berarti meminta. Seseorang peminta atau meminta dari, bukan dengan ya, dari, karena bi berarti an azabi ya, diganti ba di sini, dari azab yang waqi'ain, azab yang terjadi atau yang menimpa. Jadi ya, supaya dapat kecocokannya, maka makna ba di sini diganti maknanya atau penggunaannya dengan makna yang sama dengan huruf an, yaitu bermakna dari, tentang. Itu dalam wa qauli Alqamah ya, dan juga dikatakan dalam sebuah syair yang di Alqamah, fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani khabirun bi adwa'in nisa'i tabib. Ini bukan khabibirun, salah di sini, salah penulisan. Salah penulisan karena tidak ada bahasa Arab khabibirun ya. Khabirun ya, itu tinggal ditandai saja.
diganti bi adwa'i diganti dengan an adwa'i nisa'i tabib. Oke, selanjutnya al-ashiru al-isti'la'u wa hiya allati takunu bima'na ala mithlu qawlihi ta'ala wa idza marru bihim yataghamazuna ay alaihim bidalili qawlihi ta'ala wa innakum yatamarruna alaihim. Oke. Yang ke-10 ya disebut dengan al-isti'la. Ya. Asal katanya a'la, ya, sama dengan ala, artinya di atas. Wahiyya allati takunu bima'na ala, yaitu memiliki makna yang sama dengan makna ala, ya. Sama maknanya dengan makna ala. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila, ya, orang-orang, di sini dikatakan apabila orang-orang yang lewat, ya, alaihim, ya, diganti di sini alaihim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila, ini kan kondisi orang-orang pada jazirah Arab itu, ya, kan tanahnya itu kan masih bukit-bukit, ya, banyak bukit-bukitnya dulu. Kalau di Saudi itu saking banyaknya bukit, ya, pemerintah Saudi itu sering mengikis, ya, sering mengikis gunung-gunung. Jadi kalau Anda lewat itu di wilayah Saudi, biasa Anda lewat di bawah bukit, karena bukit itu dibolongi sama pemerintah, atau jalannya dibolongi. Saking berbukit-bukitnya di negara Saudi itu. Makanya biasanya mereka, orang-orang Islam lewat, ya, di depan orang-orang munafik, itu mereka berada kadang lewat di atas, lebih tinggi posisinya dibandingkan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik pada saat itu. Kemudian turunlah ayat wa idza marru bihim yataghamazun. Bukan yataghamarun di sini, ya. Yataghamazun. Ini ada kesalahan penulisan. Apabila orang-orang beriman itu lewat di atas mereka, karena kan jalannya memang berbukit-bukit, yataghamazun, maka orang-orang munafik itu sering mengkedip-kedipkan matanya. Biasanya kan sering kali kita, ini juga dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya, sering sekali kita lihat itu kalau ada misalnya
mahasiswa lagi kumpul-kumpul, ya tiba-tiba ada dosennya lewat, mulai itu kalau bukan suara atau ada yang berkedip-kedip matanya, ya, atau ada yang pokoknya banyak lah. Itu salah satu perilaku orang-orang munafik, ya. Jadi jangan mengikuti, ya. Kasih kode-kode ke temanmu. Ai alaihim, ya. Jadi wa idza marru bihim di sini bukan apabila mereka berjalan dengan mereka. Apabila orang mukmin itu berjalan dengan mereka, bukan. Atau apakah orang mukmin itu berjalan bersama mereka? Orang munafik tidak. Bihim di sini berarti bermakna ala. Wa idza marru alaihim yataghamazun. Bidalilin qauli ta'ala, ini setara dengan dalil yang lainnya dalam Al-Quran, wa innakum latamarruna alaihim, ya, sama artinya, ya, dan mereka juga lewat di atas mereka. Orang mukmin itu lewat di atas orang-orang munafik. Jadi kalau kita mau menerjemahkan, ya kita harus melihat kondisi masyarakat. Ini hebatnya Al-Quran. Karena tidak bisa kita serta-merta menerjemahkan Al-Quran berdasarkan makna asli yang terdapat dari bahasa Al-Quran itu. Karena kita juga harus melihat rujukan yang lainnya. Makanya saya selalu tekankan bahwa ketika seseorang ahli tafsir ingin menerjemahkan atau memaknai isi kandungan dalam Al-Quran itu, setidaknya dia harus menguasai 16 cabang ilmu yang mendukung untuk menganalisis makna dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab, harus paham ilmu arud, harus paham ilmu sabab nuzul, ya, dan 13 ilmu lainnya. Itu harus mereka bukan paham, menjadi ahli dalam, dan kalian sudah pada step pertama, ya, menguasai bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian bisa lanjut pada step-step selanjutnya sehingga bisa menjadi ahli tafsir, ya, yang bisa memaknai Al-Quran. Kenapa bisa di sini menggunakan bi, padahal maknanya ala? Itu kan dimaknai lagi dari ilmu balaghah, ya, ilmu balaghah. Oke. Dan dilihat kondisi atau posisi saat itu, kenapa bisa dimaknai sebagai ala. Nah, itu dilihat dari asbab nuzulnya atau sejarah-sejarahnya, bagaimana kondisi keadaan orang Arab pada saat itu. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan ya kita harus mengikuti ini. Seperti selalu saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW kalau dalam hadisnya makan pakai 3 jari, memang kondisi memungkinkan untuk makan pakai 3 jari karena kita melihat aspek lingkungannya. Ya, begitu sangat fleksibel agama kita ini sehingga bisa digunakan di setiap masa, di setiap waktu, di setiap tempat yang ada di muka bumi ini. Sehingga dari kita mami yang bagaimana memaknai ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan kondisi kita. Kemudian yang ke-11, silakan. Al-hadiyah asyarah at-taba'idu wa hiya allati tuwafiq min at-taba'idiyah
wa athbata hadzal ma'na al-asma'i wal farisi wal kutabi wa banu malik wal kufiyuna wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala aynan yashrabu biha ibadullahi ay minha wa qawlu abidu aybil hudali saribna bima'il bahri summa taraffa'at. Oke. Kemudian yang ke-11 hadiah asyar 11 bermakna at-tab'id, ya. At-tab'id ba'dun, ya. Wa hiya allati tuwafiqu min at-tab'idiyah, atau sama dengan sebagian, ya, atau bermakna min at-tab'idiyah. Min artinya sebagian. Wa athbata hadzal ma'na asma'i. Ini pakar-pakar bahasa Arab ini, penyair-penyair Arab juga. Al-Farisi, Al-Qutabi, wa Ibnul Malik, semua ini wal Kufiyun, dan orang-orang dari Kufah atau pakar bahasa Arab dari Kufah. Anda boleh menganalisis atau mencari, ya, buku-buku mereka di internet sudah banyak, di Al-Waqiyah banyak, situs Al-Waqiyah. Wa istadallu ala dzalika biqauli ta'ala. Jadi makna bi dengan makna min ini disepakati oleh para pakar bahasa Arab dari Kufah dengan mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Ini surat Al-Insan, salah satu surah yang sering dibaca oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menjelang subuh, saat sholat subuh di malam Jumat, di hari Jumat. Selain surah As-Sajdah, ya, didampingi juga dengan surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dan seterusnya. Ayat di sini berbicara tentang mata air dalam surga, ya. Ainan itu artinya mata air. Kalau ainun artinya mata. Apa namanya ainun di sini? Aina yashrabu biha ibadullahi. Dan mata air yang diminum, ya, oleh hamba-hamba Allah. Ya, jadi ya, diminum di sini bukan dengannya, bukan bersamanya. Jadi orang minum, ya, kalau bukan semuanya, sebagiannya. Karena surga, air surga itu tidak akan pernah habis, ya. Yang diminum pasti sebagian dari mata air. Jadi orang-orang mukmin itu, hamba-hamba Allah itu, ibadullah, hamba-hamba Allah itu meminum, ya, air dari sebagian mata air di surga. Itu maksudnya. Itu maksud dari arti aina yashrabu biha ibadullahi.
ai minha atau sebagian darinya. Wa qaul Abi Duaib Al-Hadali, saya lihat ke bawahnya. Oh, jelek jaringan. Aduh, baru saya yang share screen. Aduh. Jaringan tuh. Astaga, bercandanya ini jaringan. Terus dulu deh. Tahu kemana? Dia tidak kasih turun lagi slide-nya ke bawah. Awan Ustaz. Jelek jaringan. Oh, jelek jaringan. Oke lah, enggak apa-apa. Sudah waktunya juga. Pas Anda jelek jaringannya, sudah Tommy waktunya untuk selesai perkuliahan. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi kita ini di minggu depan. Sekarang kita absen dulu. Iya, Pak, kirim saja, Pak. Iva, Hadir, Kak. Andi Hermawan, Hadir, Kak. Najiah Nur Ismirah, Hadir, Kak. Fadilah Ramadan, Hadir, Kak. Andi Syahrul Ramadan, Hadir, Kak. Kasman Tubillah, Hadir, Ustaz. Alfirah Nadiana, Hadir Ustaz. Edifa Fitri, Hadir Ustaz. Masna, Hadir Ustaz. Munif Mutawalli, Hadir, Ustaz. Nur Putri Widayawati, Hadir Kak. Nurul Fadilah, Hadir Ustaz. Anom Salsa, Hadir Kak. Miftahul Jannah, Hadir Kak. Liska, Hadir Ustaz. Dede Al-Ghifari, Dede, Nur Alwiyah Iwan, Hadir Ustaz. Nurul Aulia Hamzah, Hadir Kak. Mutawalli Syahrawi, Mutiara Anissa, Hadir Kak. Nur Halifah, Hadir Kak. Yulia Rahma, Hadir Kak. Fitya Kamila, Hadir Ustaz. Rimba, Hadir, Kak. Aslam, Hadir, Kak. Nurul Aprilia, Hadir, Kak. Yusrawati, Hadir Ustaz. Yuspida, Hadir, Ustaz. Farid, Umroh Kak. Rini, Hadir Ustaz. Rina, Hadir Ustaz. Fatur Rahman. Denganku. Mata kuliah ini. Fatur Rahman yang tidak pernah hadir ya. Ayo, Nur Erzal, Kak. Pergi umroh. Hadir, Kak. Ayub, Iya. Hadir, Kak. Nur Asmi, Hadir Kak. Surcahyaningsih, Hadir Kak. Muhammad Iqbal, Hadir, Ustaz.